Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia dengan NIM A1D1244046. Sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bapak Alirmansa SPD MPD dengan materi pertemuan keempat, yaitu tentang nilai, moral, norma, dan etika, konstitusi yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undang di Indonesia, dan hak kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama itu nilai. Nilai itu adalah konsep penting dibahas dalam filsafat, khususnya dalam cabang yang disebut aksiologi. Sesuatu itu dikatakan memiliki nilai jika ia berguna atau memberikan manfaat bagi manusia yang menilai. Nah, jadi nilai sebenarnya adalah kualitas dari suatu benda atau ide. Misalnya, jika kita mengatakan bahwa sebuah lukisan itu indah, maka yang dimaksud dengan nilai adalah indah. Kualitas ini tuh diukur berdasarkan apakah sesuatu itu berguna atau bermanfaat, baik untuk kebutuhan fisik maupun emosional manusia. Yang kedua, norma. Untuk memastikan bahwa sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tidak menyebabkan sikap atau perilaku yang diskriminatif, perlu ada standar nilai yang jelas dan juga konkret. Nah, jadi norma itu adalah aturan yang harus diikuti oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Kalau dalam bahasa Arab, norma itu disebut kaidah, dan kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai pedoman. Nah, kalau menurut Surjono Sukamto, kaidah itu berarti patokan atau juga pedoman untuk bertindak atau bersikap dalam kehidupan. Terus yang ketiga ada moral. Moral itu adalah kebiasaan atau adat istiadat. Nah, jadi secara umum moral itu merujuk pada aturan atau tingkah laku yang dianggap baik dalam masyarakat. Contohnya, jika seseorang mengikuti aturan-aturan tersebut, maka orang itu disebut baik. Nah, sebaliknya jika seorang tidak mengikuti peraturan tersebut, seorang itu disebut abnormal atau tidak bermoral. Moralitas menurut Kant itu adalah tentang kesesuaian sikap atau tindakan kita dengan aturan batiniah dan juga kewajiban moral yang kita rasakan. Nah, jadi nilai moral itu muncul ketika kita bertindak sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai kewajiban kita sendiri. Yang D ada etika. Nah, setiap orang pasti memiliki pandangan tentang moral, tetapi tidak semua orang berpikir secara mendalam atau kritis tentang moral mereka. Nah, proses berpikir kritis inilah yang disebut dengan etika. Etika itu artinya kan kebiasaan atau perilaku atau tingkah laku. Nah, etika ini kalau dalam cabang ilmu filsafat itu dia mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia, sikap manusia, dan tingkah laku manusia. Materi yang kedua ada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Jadi konstitusi itu aturan dasar ya yang mengatur pemerintahan dan kehidupan bernegara. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini konstitusi yang pertama yang ditetapkan di Indonesia. Dia adalah dokumen yang tertulis menjelaskan tentang dasar negara Indonesia secara formal. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949. Konstitusi Undang-Undang Dasar ini pernah mengalami 4 amandemen atau perubahan. Amandemen yang pertama itu dari tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dan amandemen yang kedua dari tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen yang ketiga tanggal 1 sampai 9 November 2001 dan amandemen yang keempat itu dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar 1945 itu berakhir. Nah, konstitusinya itu diganti dengan Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Itu berlakunya tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Dan yang materi berikutnya itu peraturan perundang-undang di Indonesia. Nah, peraturan undang-undang ini tuh kan udah jelas disusun dalam urutan tertentu berdasarkan ketentuan hukumnya. Nah, undang-undang ini tuh dia membentuk peraturan perundang-undangnya tuh yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu diantaranya ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan terus ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, selain peraturan yang sudah disebutkan tadi juga, ada juga peraturan lain yang dibuat sesuai perintah peraturan yang lebih tinggi atau juga berdasarkan kewenangan tertentu. Nah, ini termasuk dalam pengaturan dari lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, jadi kalau materi yang terakhir itu tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, dalam pelajaran Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah dasar, penting banget gak sih untuk kita memahami itu hak dan kewajiban baik bagi negara maupun warga negara, agar kita tuh bisa mengerti cara hidup bersama dan juga berbangsa dan bernegara. Nah, ini ada hak negara. Hak negara itu ada 3. Pertama, hak atas kedaulatan, hak untuk melindungi, dan hak untuk membangun. Nah, kalau hak untuk atas kedaulatan ini, negara itu berhak mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan aturan yang ada. Dan kalau hak untuk melindungi, negara itu bertugas menjaga keamanan dan melindungi seluruh rakyat serta wilayah Indonesia dari berbagai ancaman. Ya, jelas kita harus melindungi ya. Dan yang terakhir, hak untuk membangun. Hak untuk membangun ini negara itu sangat berhak dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kualitas hidup masyarakat. Dan yang kedua ada kewajiban negara. Nah, kewajiban negara ini dibagi menjadi 3, yaitu kewajiban menegakkan hukum, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau untuk menegakkan hukum, negara itu ya pasti harus memastikan hukum yang ditetapkan itu adil dan juga konsisten. Dan kalau kewajiban melindungi hak warga negara, negara harus menjaga hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum bagi semua warga. Dan kalau hak untuk meningkatkan kesejahteraan, itu negara perlu menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur yang memadai untuk seluruh rakyat. Dan yang ketiga ada hak warga negara. Hak warga negara itu jelas ada hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan juga hak atas kebebasan berpendapat. Nah, untuk pendidikan ini, warga negara itu sangat berhak sekali mendapatkan pendidikan yang baik dan juga layak untuk mengembangkan kemampuan mereka. Nah, kalau hak atas kesehatan, jelas dong setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan juga layak. Dan kalau hak atas kebebasan berpendapat, jelas juga setiap warga negara itu berhak menyampaikan pendapatnya, dan dia itu juga berhak terlibat dalam politik. Kalau kewajiban warga negara itu ada 3. Ada kewajiban membayar zakat, membayar pajak, kewajiban mematuhi hukuman, dan kewajiban berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Nah, kewajiban membayar pajak ini ya jelas warga negara itu harus membayar pajak sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan negara. Dan kalau kewajiban untuk mematuhi hukum, jelas kita tuh harus mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia ini ya. Seperti jangan melanggar peraturan lalu lintas dan hukum-hukum yang ada di Indonesia yang berlaku. Kewajiban berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Ya jelas warga negara ini diharapkan aktif dalam kegiatan sosial, politik, ekonomi untuk kemajuan bangsa. Dari materi ini tuh, pelajaran ini tuh tujuannya tuh agar siswa sejak awal itu udah memahami peran, tanggung jawab mereka sebagai bagian dari negara, juga hak-hak yang mereka miliki, sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan ya, bahwa pembelajaran Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah dasar itu adalah komponen yang penting dalam pendidikan.
kewarganegaraan. Dengan tujuannya itu menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan, juga membentuk karakter siswa. Dengan memahami nilai moral, etika, norma itu, siswa itu juga diajarkan untuk menghargai dan mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, dan kalau tentang konstitusi itu, peraturan perundang-undang juga serta hak dan kewajiban negara dan juga warga negara itu memberikan landasan yang kokoh bagi siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan juga berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan negara. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi